Selamat berjumpa kembali para sahabat GKI dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Penaya Agus Dwi Hartanta dari GKI Wongso Dirjan Yogyakarta akan menyapa saudara. Sebelum saya memberikan sapaan dalam perenungan ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, Gembala dan sekaligus adalah guru kami yang agung, kami ingin mendengar sapaan-Mu, berbicaralah kepada kami dalam perenungan firman-Mu. Engkau boleh menolong kami untuk mengerti pesan dan firman-Mu bagi kami hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah menjadi manusia, kami datang kepada-Mu Bapa dan memohon. Amin. Ya sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, sapaan gembala kita didasarkan pada firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12 yang demikian bunyinya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, sahabat GKI, lemahnya semangat juang dan kemampuan menghadapi tekanan bagi kaum remaja saat ini, seperti yang banyak diungkapkan oleh media massa dan media sosial, sungguh memprihatinkan bagi kita. Mudahnya generasi ini menyerah, bahkan melarikan diri dalam menghadapi tantangannya. Sudah jamak kita dengar, lihat dan temui dalam keseharian kita. Dalam banyak hal malah mereka menunjukkan sikap yang lebih fatalistik, yaitu ingin mengakhiri hidup dalam kekakalan mereka, entah dengan cutting, minum obat secara berlebihan, minum racun serangga, lompat dari gedung yang tinggi, atau sengaja menabrakkan diri pada kendaraan yang lewat, dan masih banyak tindakan nekat lainnya. Semuanya itu menunjukkan lemahnya semangat juang dan kemampuan menghadapi tekanan yang mestinya hal itu diajarkan oleh orang tua, sekolah, gereja, dan lingkungan terhadap mereka yang sekarang ini sering disebut dengan generasi stroberi, yang sesungguhnya rapuh dan mudah menyerah sekalipun terlihat indah dan menarik. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, apakah yang terjadi ini salah didik atau ini memang bawaan mereka begitu? Apakah pendidikan yang keras untuk membuat mereka menjadi anak yang tangguh dan gigih sama dengan mendidik dengan kekerasan? Untuk pembahasan hal ini, marilah kita sekarang kembali pada bacaan yang tadi saya berikan, Amsal pasal 3 ayat 11-12, sebagai dasar rujukan dan perspektif moral untuk melihat persoalannya. Agar renungan singkat ini dapat memahami maksud dan penggunaan kitab Amsal, khususnya isi dari Amsal 3 ayat 11-12 secara cepat dan tepat, maka saya memakai pemikiran Donald Capps dalam buku Biblical Approach to Pastoral Counseling, atau dalam bahasa Indonesianya penggunaan Alkitab dalam konseling pastoral, yang sudah diterbitkan oleh Canisius dan PPK Gunung Mulia, yang mengatakan bahwa kitab Amsal itu berisi dasar rujukan dan perspektif moral terhadap berbagai persoalan kehidupan ini. Dalam pemikiran modern, penggunaan Amsal dalam konseling dan pendidikan selalu memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, pentingnya keyakinan akan tatanan moral kehidupan yang menekankan pada pengamatan pengalaman dan pemahaman sebab akibat. Yang kedua, pentingnya pengembangan moral dan pembentukan watak moral.
Serta yang ketiga, yang terakhir, pentingnya tanggung jawab moral pendidik atau konselor yang ditugaskan dalam pendidikan moral tersebut. Itu berarti segala sikap dan tindakan seseorang harus dilihat sebagai akibat dari pembentukan moral atau karakter moral dan pengembangan moralnya. Jadi sikap kurang semangat dan mudah menyerah kaum remaja ini, bahkan sikap fatalistiknya, adalah akibat gagalnya dan tidak diperhatikannya pengembangan moral dan pembentukan watak moral generasi stroberi tersebut oleh orang tua, guru, pembimbing sekolah minggu atau remaja, bahkan pendeta dan lingkungan orang dewasa di sekitarnya. Mereka seharusnya sejak dini dididik dan dilatih untuk mengenal iman dan tatanan moralnya. Mereka diajar teladan dalam menghadapi kehidupan ini dengan hidup secara iman dan tatanan moralnya, serta tanggung jawab untuk memenuhi tatanan moral tersebut dengan segala konsekuensinya. Kegagalan, teguran dan hukuman serta tak terpenuhnya keinginan harus dilihat sebagai wujud pengalaman dan pendidikan watak moral yang berharga bagi pembentukan pribadinya, termasuk dalam memenuhi atau memahami persoalan Tuhan sebagai pendidik agung yang digambarkan seperti orang tua. Dengan demikian mereka akan menjadi pribadi gigih, ulet dan sangat menghargai kehidupan beserta dengan tatanan moralnya yang tentu bertolak belakang dengan kenyataan yang saya gambarkan dalam pernyataan awal renungan ini. Apa yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 12 sesungguhnya berisi pendidikan dan nasihat moral pada kaum muda untuk memiliki keyakinan dan tatanan moral tentang Tuhan sebagai pendidik agung yang begitu dekat dan mengasihi anaknya seperti seorang ayah. Ia memang menghajar, namun bukan untuk menyakitinya seperti yang banyak dipahami orang, termasuk penulis surat Ibrani yang menambahkan dalam uraiannya ketika mengutip bagian ini dengan ungkapan mencambuk dalam Ibrani 12 ayat 6. Juga oleh Elifas yang menafsirkan kutipan yang pertama dari Amsal 3 tadi ayat 11 dengan menambahkan kata melukai dan memukul dalam Ayub 5 ayat 18. Hajaran ini harusnya dipahami sebagai teguran dan hukuman yang wajar dalam pendidikan fisik, tetapi juga sebagai pembiaran dalam tanda kutip untuk mengalami kegagalan, sakit, kehilangan, dan tak terpenuhnya keinginan yang tentu harus terukur agar ia bisa belajar dan membentuk karakter yang baik demi membangun masa depannya. Hidup ini memang keras, kejam, dan tak mudah. Itulah sebabnya mereka harus memiliki keyakinan iman dan tatanan moral yang baik, sehingga mereka tidak lari dari persoalan mereka dan menyalahkan Tuhan. Justru mereka harus melihat Tuhan sebagai Bapa yang mendidik dengan benar, penuh cinta dan sangat mengerti diri mereka, di mana ia juga melibatkan orang tua, guru, pembimbing di gereja, pendeta, dan siapa saja sebagai alat yang dipakainya untuk mendidik mereka. Semoga kita pun boleh mengambil bagian dalam peran dan tanggung jawab pendidikan dan pembentukan iman beserta dengan tatanan moral ini di dalam keseharian kita, khususnya kepada anak atau cucu kita yang berada pada usia remaja tersebut. Semoga. Amin. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pesan yang menarik sekaligus tuntunan untuk hidup sebagai seorang pendidik dan pengajar, bahkan teladan
dalam hidup ini bagi orang-orang muda. Tolong kami untuk sungguh-sungguh boleh terlibat bersama Tuhan sebagai pendidik konselor agung dalam mendampingi hidup kaum muda yang sedang menghadapi dunianya yang tak mudah. Mampukan kami untuk berperan dan bertanggung jawab dalam bagian kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengungkapkan rasa syukur dengan firman-Mu dan sekaligus memohon pimpinan-Mu untuk menyertai kami berkarya sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sampai berjumpa lagi para sahabat GKI dalam perjumpaan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.